Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Di tengah bangsa kita Ibu Pertiwi ini yang menangis ya, salah satunya karena Allah uji sebagian daripada saudara-saudara kita dengan bencana longsor belum selesai, Gunung Semeru meletus Pak ya. Gunung Semeru meletus belum usai, belum selesai banjir bandang. Nggih to. Nah, terus info-info lagi juga mau ada gempa. Ya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan semoga Allah senantiasa menjauhkan kita daripada bala dan mara bahaya yang akan menyertai diri kita. Amin Allahumma amin. Makanya dari itu terus kita meningkatkan keimanan, kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah. Karena ya memang tidak ada Pak yang mau dibawa nanti ketika kita kembali pulang kepada Allah kecuali amal soleh kita. Ya toh Pak nggih. Awake dhewe iki ngapunten petentengan golek bondo donya. Terus nggo awake dhewe iki lali ibadah, moro-moro mangke dipundhut kalih Allah, betapa ruginya orang-orang yang seperti itu. Banjir bandang itu kan kalau kita lihat toh, itu kan ada satu rumah, ya kan, rumahnya tingkat lantai 2, ya kan, bagus Pak. Itu mungkin orang kalau mau bangun rumah itu mungkin tidak bim salah bim satu hari selesai Pak ya. Mungkin nabung 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, kemudian terkumpul beli tanahnya, kemudian dibangun 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun baru selesai ditempati, ya kan? Kalau Allah mau mengambil itu Pak, nggak ada setengah jam habis Pak semuanya. Nah makanya mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ditimpa musibah, yang kehilangan nyawanya, semoga Allah wafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Semoga yang kehilangan harta bendanya Allah ganti dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Syukur namung ndongakne mawon Pak. Waduh kene kono ya arep rono ya malah ngrepoti nggih. Wis malah nggih gawe susah petugas. Nggih. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita berharap, terus kita bersolawat dengan harapan nanti kita di yaumil kiamah dikenali Pak. Kita itu dikenali biyen nang alam dunia itu banyak-banyak membaca sholawat. Karena Kanjeng Nabi ngendika salah satu orang yang nanti di yaumil kiamah yang akan dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ngaji kita pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita baca dulu suratul Fatihah dan doakan belajar ya Pak ya, supaya ilmu yang kita dapatkan ini walaupun nanti ono sing ngantuk, ono sing sendenan, ono sing anu wis muga-muga barokah semuanya nggih.
Yuk kita mulai dengan bacaan ta'awudz suratul Fatihah dan doa akan belajar bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Mugi doa tadi bisa mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, ilmu barokah niku napa? Ilmu yang dia membuahkan amal soleh. Hanya kan tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rabbi zidni ilma. Ya Allah, panjenengan tambah kula ilmu. Terus napa? Warzuqni fahma, dan berikan saya kefahaman. Akeh wong sing duwe ilmu, Pak, tapi ilmune dia tidak jadi amal. Makanya terus nyuwun dumateng Allah, minta kepada Allah supaya ilmu itu bisa menjadi amal soleh. Nggih, kita lanjut pembahasan kita terkait dengan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang kemarin kita masuk di adab-adab ketika kita melaksanakan sholat atau menunaikan sholat. Terus kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan sholat khusyuk, ya kan? Adab kita kepada Allah kemarin sholat. Nanti kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, kebetulan dengan itu saya itu nulis buku, Pak, soalnya Pak. Nulis buku niku wis dadi bukune. Judulnya seperti sholat terakhir, meraih puncak kenikmatan dalam sholat. Nah, makanya buku ini kemarin tuh saya coba bikin orek-orekan gitu, Pak. Jadi pertemuan pertama bahas ini, pertemuan kedua bahas ini, itu ternyata bisa 12 kali pertemuan. Nah, jadi nak kuliah itu ya petang sasi rampung gitu. Pelan-pelan. Nah, ini saya bahas di pengajian Karangasem itu sudah pertemuan ke-8 sampai makna tahiyat kemarin. Nah, makanya malam ini nanti kita akan terus belajar supaya sholat yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih. Kita akan, sebelum kita membahas tentang makna bacaan sholat, kita masuk dulu yang namanya khusyuk dalam sholat. Nah, ini penting, Pak, khusyuk. Dengan kalau sholat itu banyak khusyuknya apa akeh eling donya nih, Pak. Gitu. Kalau sholat itu kan wah, oh ya atau nggih? Wah, ketoke Allahu Akbar, rogone nang dhuwur sajadah, pikirane nang jaba. Nah, pernah ngeten niku mboten, Pak, jenengan, Pak? Ah, sering to nggih? Nah, Allahu Akbar, pikiran sesuk masak apa, sesuk masak apa. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana khusyuk itu bisa kita dapatkan. Karena khusyuk itu salah satu inti daripada sholat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ketika seseorang itu khusyuk, minimal itu ada 6, Pak, yang harus kita dapatkan ketika kita sholat. Kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama itu ada yang namanya huddur al-qalbi,
yaitu hadirnya dalam hati ketika kita itu melaksanakan sholat. Kita akan agak cepat saja. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apa selain hudurul qalbi, yang kedua adalah at-tafahum. At-tafahum itu apa? At-tafahum itu adalah bagaimana kita itu memahami bacaan sholat. Artinya memahami itu minimal kita ngerti, Pak. Artine sing diwoco itu kita tahu. Jenengan pun hafal semua, Pak nggih. Doane iftitah itu artinya apa itu sudah hafal, Pak? Al-Fatihah itu artinya apa sudah hafal belum, Pak? Doa ketika kita ruku itu kita hafal belum kira-kira? Nah, itu nanti kita bahas. Supaya apa? Supaya kita sholat itu mendapatkan kekhusyuan. Yang ketiga yang harus kita dapatkan itu namanya at-ta'azim. Kata Imam Al-Ghazali, at-ta'azim itu apa? Merasakan keagungan Allah dalam sholat. Kemudian yang keempat, yang harus kita dapatkan adalah ar-roja. Ar-roja itu harapan kepada Allah supaya sholat kita itu diterima. Sak bejat-bejate awake dhewe, sak maksiat-maksiate awake dhewe. Ketika kita itu sudah berada di atas sajadah, kita tetap memohon kepada Allah. Ya Allah, seburuk-buruknya saya, semoga sholat yang saya kerjakan ini tetap Engkau terima. Itu namanya ar-roja. Kita berharap kepada Allah dengan segala kemaksiatan dan dosa kita, tetap kita itu diterima sama Allah. Kemudian yang kelima ada namanya haibah. Haibah itu apa? Rasa takut atau segan, pekewuh Pak kepada Allah. Nah, ini yang jarang kita kerjakan. Pekewuh wedi karo Gusti Allah itu jarang, Pak. Contohnya apa Pak Ustadz? Ya, kadang-kadang tidak dalam keadaan darurat. Kita sholat itu memakai pakaian sing sak-sake. Ya kan? Itu salah satu rasa yang kita itu tidak segan sama Gusti Allah. Wong awake dhewe nang di Pak RT dandan nyidit to nggih. Nganggo parfum, nganggo sing wangi, itu ngadep Pak RT. Awake dhewe ngadep Gusti Allah kadang-kadang sholat nganggo kaos partai, Pak. Nah, gitu. Oblos ini, nah, kan yo awake dhewe iki harus ada rasa segan kepada Allah. Kemudian yang keenam apa? Harus ada namanya al-haya. Al-haya itu rasa malu kita kepada Allah dalam sholat. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Maka yang kita tekankan pada malam hari ini adalah bagaimana kita itu mempunyai at-tafahum. At-tafahum itu memahami bacaan sholat yang kita kerjakan setiap hari sehingga kita itu mendapatkan kekhusyukan. Itu nggih. Jadi yang akan kita bahas adalah fokus kepada at-tafahum, makna bacaan sholat. Awake dhewe iki sholat bendino iki kira-kira iki ngerti gak to sing tak waca iki maknanya itu apa? Filosofinya itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Itu nggih, wis bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas makna bacaan sholat. Pun kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ketika kita itu mau sholat, yang kita baca itu apa Pak? Apa? Kalau kita mau sholat yang dibaca pertama apa? Niat ya. Yang pertama kali kita baca sebelum kita itu melaksanakan sholat adalah niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Niate awake dhewe sholat duhur berarti kita melaksanakan sholat duhur. Nah, jadi niat itu sangat luar biasa pentingnya dalam melaksanakan sholat. Nah, terus niat itu yang bagus pripun Pak Ustadz? Apakah niat itu diucapkan ataukah hanya di dalam hati atau bagaimana? Ini kalau tangklet kali jenengan. Kalau panjenengan sholat itu biasanya niatin itu terati nopo dipun lafalaken, Pak. Nopo Bu jenengan? Apa ora pernah tahu niat? Pokoknya sholat ngenten. Nah, apa kira-kira? Ada yang dilafalkan, ada juga yang dalam
hati. Yang betul yang mana Pak Ustadz? Semuanya betul. Sing ra betul sapa? Sing ora salat terus gitu mawon. Terus ngene ku ini bid'ah mboten sambas ngenten niku lah ya. Nah, kita fokus kepada niat ini. Jadi niat itu boleh Pak kita lantunkan. Ya kan? Misalkan kita sholat isya, sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman, nak jadi imam atau makmuman kalau jadi makmun lillahi ta'ala boleh. Atau misalkan kita itu tidak dilafalkan itu juga boleh, ya kan? Misalkan niatnya bismillah ya Allah aku niat sholat isya karono panjenengan juga boleh ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita itu niat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tekannya itu bahwa kita sholat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama, niat. Jadi niat itu ayo kita jaga senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat Pak, kita membaca apa Pak? Setelah niat kita membaca apa kalau mau sholat? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu bacanya apa Pak? Allahu Akbar. Nah niki Pak. Sholat itu Pak, itu menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya kan? Yang menjadi gerbang pembuka itu adalah takbiratul ihram. Nah, ketika kita takbiratul ihram, kita mengucapkan apa, Pak? Allahu Akbar. Makanya takbiratul ihram ini adalah awal resminya sholat yang membuat ibadah itu menjadi sah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholat at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci atau wudu. Wa tahrimuhat takbir, dan permulaan sholat itu adalah takbir atau takbiratul ihram. Kemudian wa tahliluhat taslim, dan diakhiri dengan membaca salam. Jadi dari hadis ini Pak kita belajar. Jadi miftah, kunci Pak. Kunci sholat itu apa? At-tuhur, bersuci. Lah ini penting. Kita kalau mau masuk rumah, misal rumah kita itu dikunci, ya kan? Terus kuncinya pas, ya kan? Berarti kita bisa masuk ke dalam rumah. Tetapi kalau rumah itu dikunci, kuncinya itu tidak pas, kita bisa masuk ke rumah atau tidak? Tidak bisa. Sama juga seperti sholat, Pak. Sholat itu kalau wuzunya kula panjenengan itu tidak benar atau tidak sah, maka otomatis sholatnya itu juga tidak sah. Maka di hadis ini Rasulullah itu menekankan supaya sebelum sholat itu kita memperhatikan wuzu kita. Ini penting Pak. Jadi ampun disepelek Pak, wuzu niku ampun disepelek. Bagaimana kita membasuh kedua tangan dengan baik. Bagaimana kita berkumur-kumur. Bagaimana kita itu membasuh muka. Bagaimana kita itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu ya sampai siku. Ya kan? Terus ketika kita membasuh kepala, yang namanya kepala, ya kan? Itu harus mengenai sebagian daripada rambut kepala kita. Ojo sampai wudu wayahe mbasuh kepala di plek-pleke cuma di bathoke tok. Plek-plek kan ada tuh nggih mudun. Nah, sehingga rambutnya dia tidak basah. Ketika dia itu membasuh kedua telinga, ya harus dengan baik. Dan yang terpenting adalah membasuh kedua kaki, Pak. Niki sing jarang orang itu memperhatikan. Nah, makanya kalau wudu ngapunten lho nggih. Ketika kita itu membasuh kaki, sela-sela jari kaki itu kalau bisa dikosoki yang benar. Kadang-kadang kan kalau wudu itu kan ini panturan, terus kakinya cuma di grojoki tok, sehingga mata kakinya tidak basah. Sehingga jari-jari jemarinya diantaranya itu juga tidak basah. Nah makanya yang perlu diperhatikan nggih Pak nggih.
kalau wudu itu yang sempurna. Karena besok di yaumil qiyamah itu salah satu orang yang akan dikenali adalah karena bekas air wudu yang ada di dalam tubuhnya. Jadi nak awake dhewe iki wudu-wudunya sempurna, besok di yaumil qiyamah anggota tubuh kita itu juga akan bercahaya. Karena wudhu tadi yang dikatakan Rasulullah, dia adalah miftah, kunci. Jadi nak awak dewi sekali lagi saya tekankan, kalau kita masuk rumah, kuncinya enggak pas, kita juga tidak bisa masuk rumah. Sama ketika kita sholat, wudhunya tidak sah, juga sholat kita otomatis tidak sah. Insya Allah Pak Nggih, semuanya diperhatikan Nggih Pak Nggih, wudhunya Nggih. Nah, ibu-ibu gitu Bu Nggih. Nah, harus diperhatikan. Kemudian wa tahrimuhat takbir. Salat itu permulaannya adalah takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram ini adalah pembatas kita. Pembatas kita dengan apa? Dengan urusan dunia. Sebelum kita takbiratul ihram, kita itu mau kegiatan apa saja boleh. Mau pegang HP, mau kita ngobrol dengan teman kita, samping kanan kiri kita sebelum sholat itu boleh. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka itu sudah menjadi suci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa dikatakan takbiratul ihram ini adalah pemisah antara kita dan dunia. Kan boten mungkin tuh Pak jenengan pernah nemoni toh pas sholat terus moro-moro balis WA niku pernah jenengan nemoni. Kan boten toh nggih. Nah, karena apa? Karena nanti sholatnya bisa batal. Makanya kalau sudah posisi takbiratul ihram, ayo kita sempurnakan sholat kita. Dengan apa? Salah satunya mengurangi gerakan yang tidak penting. Wis Allahu Akbar. Wah, pegel gulune. Plek 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 plek. Nah, baru tangannya pegel ya. Nggih ampun, ya kan? Karena nanti bisa merusak pahala daripada sholat. Nah, ini diperhatikan Pak. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, kita melaksanakan apa Pak? Setelah takbiratul ihram, setelah kita membaca Allahu Akbar, kita membaca apa? Doa. Doa apa itu? Iftitah. Iftitah itu termasuk rukun sholat atau tidak Pak? Nah, kalau kita tidak membaca doa iftitah, sah napa mboten Pak? Tetap sah. Tetapi doa iftitah itu harus kita baca. Karena apa? Karena doa iftitah itu adalah membuka pintu hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percakapan yang paling jujur antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah doa iftitah. Yuk Pak, saya akan membimbing kita belajar. Seberapa penting tuh doa iftitah itu maknanya. Sehingga iftitah itu jangan pernah kita tinggalkan ketika kita melaksanakan sholat. Yuk kita bahas Pak, doa iftitah itu artinya itu apa? Dan ketika kita bisa mempelajari iftitah itu Pak, kita nggak doa yang lain itu udah cukup Pak. Karena iftitah itu adalah penyerahan kita kepada Allah. Totalitas Pak, tanpa batas Pak. Tanpa tedeng aling-aling kita. Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita akan belajar Pak. Makna doa iftitah. Biasanya nak panjangan doa iftitah itu pakai yang mana toh Pak? Pakai yang mana Pak doa iftitah Pak? Allahumma ba'id baini napa kabiro Pak? Kabiro nggih. Nah, doa iftitah itu banyak nggih Pak nggih versinya Pak nggih. Biasanya wong Muhammadiyah itu pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Wong NU biasane lho ki Pak nggih. Nggih to, ning yo sing ora NU nganggo iki yo kathah. Nggih to wong yo jenenge donga ki yo kabeh niku sementing enen tuntunane kan mboten masalah to nggih. Ada yang memakai Allahu Akbar,
kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Di situ Pak kita ngomong sama Allah apa? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus apa? La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berarti akeh-akeh kabiro ya dibahas yo kabiro mawon nggih. Nah, nggih, kita akan belajar kabiro saja. Kenapa, Pak? Doa iftitah itu maknanya sangat dahsyat, Pak. Kalau kita tahu artinya, Pak, saya hakul yakin panjenengan kalau baca kabiro itu nggak mungkin kesesat, tidak mungkin terburu-buru. Karena apa? Karena kita itu menikmati betapa indahnya sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah itu luar biasa. Sampai kalau saya baca itu ya Allah, boten pengen cepet-cepet, Pak. Dinikmati. Karena apa? Tahu maknanya, Pak. Nek nak ngerti maknanya kadang-kadang kecepetan, Pak. Kecepetan. Makanya yuk kita belajar, Pak. Betapa dahsyatnya doa iftitah ini menjadi pintu hati kita jatuh cinta kepada Allah di awal waktu kita sholat. Belum doa yang lainnya, Pak. Belum kita bahas Fatihah, Pak. Belum bahas kita doa di antara dua sujud, Pak. Ya Allah, doa iftitah ini saja, Pak. Dahsyatnya luar biasa. Yuk kita bahas, Pak. Doa iftitah itu, Pak, diawali dengan apa? Dengan memuji Allah. Allahu Akbar kabiro. Artinya apa? Allah Maha Besar dengan segala kebesaran yang tak terbatas. Allah itu bukan sangat besar, Pak. Enggak. Allah itu malah lebih daripada sangat besar, Pak. Yang memiliki segala-galanya. Yang ini adalah kalimat penuh daripada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan yang Allah miliki, Pak. Dengan kita mengucapkan Allahu Akbar kabiro, kita itu enggak ada apa-apanya, Pak. Cilik, Pak. Gak ono sing disombongke, gak ono, Pak. Sak soge-soge awake dhewe Allah-Allah, Pak. Soge awake dhewe iki sepiro to, Pak? Gak ono, Pak. Sombonge awake dhewe itu karena kita enggak tahu makna daripada Allahu Akbar kabiro. Awake dhewe iki nak ngerti itu, Pak, ya Allah, wis gak ono Pak rasa sombong gak ono. Meletre ora mungkin, Pak. Aku ki lho, aku bangga. Karena apa? Kita mengakui Allahu Akbar kabir. Sehebat apapun kita. Nah Allah mau nunjukkan kesalahan kita satu saja, Pak. Habis, Pak. Sak gagah-gagahe kita, Pak. Sak mulia-mulianya kita di depan orang konon katanya. Kalau Allah sudah membuka aib kita, Pak. Habis, Pak, kita, Pak. Dicela, Pak, kita banyak orang, Pak. Nah makanya kalimat pembuka itu apa? Allahu Akbar. Supaya kita itu mengakui, kita itu hina, kita itu kecil, kita itu, ya Allah, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Itu baru awal pembuka. Dilanjut lagi apa? Walhamdulillahi katsiro. Setelah kita memuji Allah, dengan segala kemuliaannya, dengan segala luar biasa keesaannya, kita puji lagi Pak Allah. Apa? Walhamdulillahi katsira. Kita memuji kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Dengan apa? Dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini menandakan apa, Pak? Kita hebat itu bukan karena kita itu pinter. Kita itu bisa banyak harta itu bukan karena kita itu hebat, relasinya banyak. Enggak, Pak. Itu karena Allah memberikan kemudahan kepada kita. Makanya ini menundukkan apa? Menundukkan kita itu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah Pak panjenengan itu nyuwun setiap hari kepada Allah,
Ya Allah, muga-muga panjenengan jantunge kula niku berdetak setiap hari. Pernah Pak panjenengan berdoa seperti ini? Pernah mboten Bu jenengan berdoa? Tapi Allah kan memberi toh nggih. Pernah Pak kita berdoa, ya Allah, semoga besok mata saya itu bisa melihat, semoga besok darah saya itu bisa mengalir, semoga besok mulut saya itu bisa berucap, semoga kaki saya besok itu bisa berjalan. Pernah panjenengan berdoa sedetail itu, Pak? Enggak, Pak. Karena awake dhewe kan modele kan kedonyan to, Pak nggih, dongane. Ya Allah panjenengan paringi sugih kula ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi cukup kula ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi kula niki ya Allah. Pernah to awake dhewe iki ndonga, ya Allah berikan saya kemudahan supaya saya bisa mudah berjamaah. Supaya lisan saya ini mudah berzikir, supaya lisan saya ini mudah membaca Al-Qur'an. Kira-kira kan jarang tuh nggih Pak nggih. Awake dhewe golek donya karo golek minta akhirat kira-kira banyak mana, Pak? Banyak dunianya. Makanya kita memuji kepada Allah, walhamdulillahi katsira, ya Allah, kita memuji kepadamu ya Allah sebanyak-banyaknya. Kula niku mboten nyuwun panjenengan sampun maringi. Saya tidak meminta tetapi Engkau sudah memberikan mata, jantung, darah, tangan, kaki. Awake dhewe iki iso bendina tangi lek, iso nyawang bojo, iso nyawang anak, gitu, iso sholat, itu luar biasa, Pak. Makanya kita puji dengan walhamdulillahi katsira. Gitu. Kemudian kita lanjut wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya Allah, maha suci panjenengan. Kula puji dumateng panjenengan ya Allah, esok awan dalu, pagi siang malam aku puji Engkau ya Allah. Loh, ini loh Pak, ini bentuk pujian kita. Kemudian apa? Kita lanjutkan dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Artinya apa? Ya Allah, aku menghadapkan wajahmu kepadamu yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Ini artinya kita bukan hanya berbicara kepada Allah itu masalah urusan-urusan dunia kita, enggak, Pak. Kita itu berbicara kepada Allah supaya Allah itu memberikan kita keselamatan. Penting, Pak. Kita diselamatkan sama Gusti Allah itu penting, Pak. Banyak orang yang diberikan nikmat tapi dia tidak selamat. Tetapi alangkah baiknya ketika kita diberikan nikmat sama Allah, kita juga diberikan selamat. Sing sugih durung tentu penak, gitu. Sing melarat niku nggih durung tentu soro. Urip niku sawang sinawang. Makanya kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Oh ya Allah. Kula adepke wajah kula dumateng panjenengan. Susah senenge kula pun kula serahke dumateng panjenengan. Seolah-olah kita itu seperti itu loh, Pak. Terus lanjut lagi. Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah, Pak. Ya Allah, hanifam muslima, hadapkanlah wajahku ya Allah kepada jalan yang lurus. Wa ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini bentuk deklarasi keimanan kita, Pak, kepada Allah. Dan juga bentuk permohonan kita kepada Allah supaya apa? Supaya kita diberikan jalan yang lurus. Awake dhewe iki kadang-kadang jenenge menungso melaku, kadang-kadang lurus, kadang-kadang belok to nggih Pak nggih. Makanya kan Rasulullah pernah berkata innamal a'malu bil khawatim. Salah satu niat itu tergantung kepada akhir. Akhirnya kita itu seperti apa itu salah satu kebaikan yang akan kita dapatkan. Kadang uang niku arep sedekah niate apik, besok wis nglakoni niate apik, ning kok delalah bar nglakoni ana rasa riya, ana rasa sombong. Akhirnya nopo? Sedekah sing dilakoni itu juga tidak diterima karena ada rasa sombong. Nah, makanya di sini kita berikrar kepada Allah hanifam muslimah. Ya Allah, kula niki tiyang muslim. Kula niki berserah dumateng panjenengan. Tulung ya Allah panjenengan jagi iman kawula,
Panjenengan jagi ya Allah keislaman kawula. Panjenengan jagi ya Allah keistiqomahan kawula. Seakan-akan kula niku kalih panjenengan niku nyuwun kepada Allah supaya dijaga terus. Karena apa? Ngapunten, Pak. Kalau kita merujuk innamal a'malu bil khawatim itu, mungkin saat ini kita itu sudah beramal soleh. Namun kita nggak tahu, Pak, di ujung akhir hayat kita itu seperti apa. Makanya kita belajar supaya kita itu senantiasa terus berdoa kepada Allah. Ojo sampai awak dhewe iki sudah dijaga keimanannya, terus ada rasa sombong sehingga nanti ketika kita dipanggil Allah, naudzubillahi min dzalik, kita dalam keadaan yang suul khotimah. Oh ana wong kok dhek niku urung parek karo Gusti Allah, urung gelem nglakoni salat. Terus kita itu ya terus jangan ngepal, jangan. Ya kan? Karena kita nggak tahu, Pak, akhir hayat seorang hamba itu seperti apa. Jadi kita itu seakan-akan hanifah muslimah, ya Allah pun kula berserah dumateng panjenengan. Kemudian yang selanjutnya, ini Pak, yang paling penting. Titik tekannya doa iftitah itu ada di sini, Pak. Apa itu? Innas sholati. Ya Allah, pun salat kawula. Wa nusuki, ibadah kawula ya Allah. Wa mahyaya uripe kawula ya Allah, wa mamati matine kawula ya Allah, lillahi rabbil alamin. Pun kangge panjenengan ingkang nguasai jagat raya niki. Nah, jadi di sini itu kita berikrar lagi, Pak. Innas sholati pun salate kawula, wa nusuki ibadah kawula. Ibadah ki ora mung salat lho, Pak, mboten. Ibadah ki ora mung maca Al-Qur'an, mboten. Ibadah niku ora mung zikir, mboten. Panjenengan menjaga kewibawaan daripada tidak mencari rezeki yang haram, itu termasuk juga ibadah. Panjenengan setiap pagi keluar mencari nafkah, keringetan, keselen demi mendapatkan sesuatu yang halal, kemudian dibawa pulang, dikasihkan kepada istri kita untuk dibelanjakan, dibelikan pakaian, untuk sekolah anak, itu termasuk juga ibadah. Jadi ibadah ora mung nang masjid tok mboten. Sing bakul hik niku nggih termasuk ibadah. Sing becak niku nggih termasuk ibadah. Makanya awake dhewe iki aja sering ngepal, wah gak tahu pengajian dodol wae, urip kok gur dodol wae, nggih ampun ngepal ngenten iki. Mungkin orang yang berjualan itu menjaga harga dirinya supaya tidak mencari sesuatu yang haram. Itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Nah, makanya di sini dikatakan wanusuki, artinya ibadah. Ibadah kita, Pak. Ayo semua bentuk apapun itu diserahkan kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati, urip hidup kula panjenengan diserahkan kepada Allah. Terus lanjut, la syarikalah. Kita bersaksi lagi, tidak ada sekutu dumateng panjenengan ya Allah, tidak ada sesembahan kecuali Engkau, enggak ada ya Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di sini kita berikrar lagi, ya Allah, dengan ini apa yang diperintahkan kepadaku, insya Allah akan aku kerjakan. Wa ana minal muslimin. Kita bersaksi untuk kesekian kalinya, Pak. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang muslimin. Muslimin itu orang yang berserah. Nah, makanya dalam doa iftitah itu ada beberapa pelajaran yang sangat luar biasa. Satu, di situ ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid yang dia itu pengakuan Allah itu sebagai pencipta. Doa iftitah itu ada tauhid rububiyahnya. Kita mengakui Allah itu maha pencipta. Di situ juga ada tauhid uluhiyahnya. Apa itu tauhid uluhiyah? Doa iftitah itu ada penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki tadi termasuk daripada tauhid uluhiyah. Di situ juga ada tauhid asma wa sifat.
yaitu mensucikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi komplit, Pak. Di doa iftitah itu, kita belum membaca Fatihah, kita sudah iftitah saja, itu komplitnya itu luar biasa. Karena sholat itu termasuk doa yang paling lengkap yang kita baca. Di situ ada pujian, di situ ada permohonan, di situ ada ketauhidan, di situ ada permohonan kita daripada tidak disiksa dan seterusnya. Nah, makanya ayo kalau kita membaca doa iftitah itu pelan-pelan. Sambil dinikmati, direnungi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Makanya ayo jangan pernah kita tinggalkan doa iftitah. Oke? Nah, karena doa iftitah itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hafal Pak nggih doa iftitah artinya Pak nggih. Kalau belum hafal, ya kan, saya sarankan tuh beli buku yang dia itu tuntunan sholat. Buku tuntunan sholat itu loh Pak, itu kan ada artinya tuh nggih. Nah, jangan sampai sholat kita yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, mohon maaf, orang ngerti artinya sing diwoco. Nah, wah Pak Ustadz, mosok kula pun sering jamaah ten masjid kok mocone buku tuntunan sholat. Mungkin kula dikira lagi belajar sholat. Ya memang lagi belajar dong nggih. Wong ditekoi artine Fatihah wae gak iso. Wong ditekoi artine doa di antara dua sujud ya ora iso. Ya kan? Ya gak apa-apa wong ya jenenge belajar. Mboten sah isin. Insyaallah Bu nggih. Sanggup mboten Bu? Insyaallah nggih. Regane kan paling murah to nggih. Paling regane 15.000 napa 20.000. Tuntunan salat sambil nak sore, nak sonten jenengan nyantai dibuka, diwaca. Oh, ternyata artine iki ngene to. Oh, ternyata maksud iki ngene to. Nah, karena dengan begitu insyaallah at-tafahum yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi bisa kita amalkan. Ketika itu bisa kita amalkan, maka insya Allah sholat kita akan mendapatkan kekhusyukan. Gitu nggih? Nah, itu adalah doa iftitah. Pun setengah songo ibu. Pun apa lanjut bu? Pun nggih? Ah, suwe-suwe malah boten masuk nggih. Oke. Dah, jadi malam ini kita belajar tentang niat. Malam ini kita belajar takbiratul ihram. Alhamdulillah ternyata gitu toh Pak Ustadz artinya. Nggih. Nah, makanya ayo dipelajari lagi, ayo kita koreksi lagi, kita evaluasi lagi sholat kita. Supaya sholat kita mendapatkan kekhusyuan. Insya Allah nanti pekan depan kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Gitu nggih. Nah, insya Allah. Kan iki kan napa melih 16 18 Februari kan sudah puasa to nggih. Sudah Ramadan to nggih. Nah, insyaallah mboten krasa moro-moro setahun melih Bu nggih. Nah, moro-moro nyiapke baju lebaran lagi nggih. Nah, pun mugi-mugi kula panjenengan tansah diparingi Allah sehat, dipun paringi Allah kesempatan bisa nanti bertemu di bulan suci Ramadan dan kita terus belajar tentang sholat dan nanti ketika Ramadan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Amin Allahumma amin. Pun cekap semanten mawon anggen kawula matur. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala maksiat kami ya Allah. Jika selama ini sholat kami belum khusyuk ya Allah, Engkau berikan ampunan kepada sholat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya dengan khusyuk ya Allah. Berikan kemudahan kepada kaki kami ya Allah untuk melangkahkan ke masjid sehingga kami bisa sholat berjamaah 5 waktu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan. Jika di antara kami ada yang punya hajat-hajat yang belum tertunaikan, Engkau tunaikan ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada segala bentuk kesusahan ya Allah, Engkau angkat kesusahan kami ya Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Jika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, memberikan keselamatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, wafatkan kedua orang tua kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Jika di antara kedua orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah, lapangkan alam barzahnya ya Allah, jauhkan dari siksa kuburnya ya Allah, memberikan ya Allah keselamatan di alam barzahnya ya Allah, memberikan keselamatan di alam barzahnya ya Allah, memberikan keselamatan di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikan kami keturunan anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah. Jika waktunya kami kembali pulang, wafatkan kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kebaikan, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kita sholat dalam keadaan yang khusyuk, dan kelak kita di yaumil qiyamah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.